ternyata persoalan COVID ini menghasilkan suatu getaran-getaran yang luar biasa, baik secara pribadi maupun secara komunal masyarakat. Karena itu saya sering menyebut bahwa COVID-19 itu jangan semata-mata kita lihat dari perspektif virus atau penyakit biasa, tapi dia merupakan salah satu dari ayat Allah, sehingga kita memandangnya secara komprehensif, seperti Pak Wali tadi memandangnya secara komprehensif. Artinya ini adalah termasuk bagian dari tarbiyah ilahiyah, pendidikan dari Allah. Ada sesuatu hikmah yang diberikan oleh Allah dengan wasilah COVID ini. Salah satunya adalah yang pertama, bahwa Allah itu zat yang maha mutlak, maha absolut, maha kuasa, yang mengendalikan segala sesuatu tanpa batas, tanpa bisa dibatasi. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan pada surat Fussilat ayat yang terakhir, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Sanurihim, kami akan perlihatkan. Jadi bahasanya juga akan kami perlihatkan. Ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Fil afaqi, di alam semesta, dalam kehidupan kita. Wa fi anfusihim, dan pada diri kita. Fil afaqi, dalam kehidupan kita, dalam alam semesta. Wa fi anfusihim, dan dari diri kita. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sehingga akan jelas bagi orang-orang yang masih ragu-ragu bahwa kebenaran itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat menyadari ini, ya, bahwa COVID-19 susah diduga. Tadi Pak Wali mengatakan yang sangat misterius sekaligus sangat cerdas. Tidak bisa kita prediksi secara tepat kapan akan berakhirnya. Dugaan-dugaan, prediksi-prediksi sudah banyak disampaikan. Akan terjadi, akan selesai akhir tahun ini, bahkan tahun depan dan lain sebagainya. Kita harus yakin betul bahwa kekuasaan Allah tidak bisa dideteksi oleh kita. Apa feedbacknya buat kita dengan melihat ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Meskipun apapun yang segala kita miliki, ya, pengetahuan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, ternyata sama sekali tidak berfungsi. Bahkan dalam waktu singkat terjadi perubahan yang sangat dahsyat dalam kehidupan sekarang ini. Perubahan yang luar biasa, ya, baik yang berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah budaya, lifestyle kita, gaya hidup kita berubah sedemikian rupa. Dikendalikan langsung tadinya oleh Allah melalui COVID-19 ini, ya. Jadi berbagai macam terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Kita melihat sekarang orang yang kesulitan mendapatkan income, penghasilan sangat luar biasa, bertambah terus. Data-data sudah menunjukkan terjadi pertambahan yang luar biasa. Orang yang terpapar pun juga bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Ini menggambarkan bahwa pada satu sisi kita harus merendahkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kekuatan untuk menghadapi persoalan ini, menghadapi ayat Allah ini, ya kekuatan spiritual, kekuatan rohani. Yang landasannya cuma dua, iman dan amal soleh, iman dan takwa. Iman dan takwa itu akan menguatkan imunitas kita, pribadi kita, secara fisik maupun secara rohani. Ya, ikhtiar-ikhtiar kita lakukan terus-menerus, soal masker, soal jaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi juga penguatan batin, penguatan spiritual harus terus-menerus kita lakukan dengan penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya lihat bahwa memang ini narasi-narasi yang dulu ya ketika terjadi di awal Covid ini, narasi-narasi work from home, kembali ke rumah, ya. Rasanya bosan kita itunya, mendengarnya. Ya, tiap waktu itu dimunculkan di televisi, di media. Tapi ternyata memang ajaran Islam memang menyuruh begitu. Yang pertama menjadi fokus perhatian kita adalah keluarga. Jangan sampai kita pernah meninggalkan keluarga. Dalam pengertian hanya sekedar fisik kumpulnya.
tapi tidak ada transformasi nilai pada istri kita, pada keluarga kita, pada suami kita. Keluarga hanya dianggap sebagai tempat bertemu, tempat bersatu untuk menguatkan status sosial kita. Padahal keluarga itu adalah sesungguhnya merupakan lingkungan pertama untuk menguatkan nilai-nilai kehidupan. Ini yang belum berfungsi, dan saya yakin bahwa melalui COVID-19 itu sedang diarahkan ke sana. Kita tinggal, bahkan sholat berjamaah. Bahkan katanya ya ada jamaah yang mengatakan, saya baru kali ini katanya jadi khotib Idul Fitri di rumah. Bayangkan tuh, tidak pernah, jangankan bercita-cita, bermimpi pun tidak pernah jadi khotib. Karena terpaksa, semua anaknya perempuan. Ya. jadi hanya dia yang punya hak, ya, yang punya hak untuk menjadi khotib. Bisa dibayangkan oleh kita. Jadi ini barangkali yang selalu kita sering kita tinggalkan dengan kemajuan teknologi, intervensi pemikiran, bahwa wanita harus keluar semuanya, jangan di dalam, anak-anak biarkan saja, ya terserah mereka, ya kita zaman kebebasan, zaman ini, zaman kita serahkan, kita biarkan. Ternyata kemudian itu sesuatu yang salah. Kalau kita melihat pernyataan Rasulullah SAW yang sangat terkenal, ya, apalagi dalam dunia pendidikan, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak ya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan bertauhid. Fa abawahu, maka guru pertama itu adalah abawahu, kedua orang tua, ya, sehingga sering disebut al-madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama. Meskipun sebenarnya bukan hanya ibu, harusnya ditambah oleh kita. Betul, ibu itu madrasah yang pertama, tapi kepala madrasahnya suami. Ya, jadi fa'abawahu, maka tergantung pada kedua orang tua. Menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, atau menjadikan apapun juga, terserah pada kedua orang tua. Jadi sejatinya keluarga itu adalah tempat persemaian, ya, pendidikan yang baik, pendidikan yang menguatkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sama manusia. Itulah di dalam keluarga, dan ini sebenarnya yang harus kita ambil manfaatnya dari peristiwa COVID ini. Menghadirkan kembali keluarga sebagai lembaga pendidikan. Dan mudah-mudahan dengan begitu keluarga akan bisa kuat dengan kehadiran orang tua, dengan kehadiran ibunya, ya, di dalam keluarga itu memberikan nilai-nilai, memberikan contoh, panutan dan lain sebagainya. Ini harus diperkuat kembali, sehingga ketika ada masalah di dalam keluarga, apalagi terjadi intervensi pemikiran-pemikiran yang sangat dasar, perilaku-perilaku yang buruk, apalagi si anak-anak kita bisa bebas sekali menonton, melihat, ya, melalui media sosial yang ada, ya, melihat berbagai macam peristiwa dan kejadian-kejadian di tengah masyarakat yang bisa merusak kehidupannya, ya, pemikirannya. Maka pendidikan yang diberikan orang tua itu merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk menguatkan keberadaan mereka. Jadi karena itu saya yakin bahwa kalau dalam keluarga itu terjadi penguatan, ada ketahanan keluarga, maka intervensi apapun dari luar itu bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. The lost generation, generasi yang akan hilang nanti, kalau misalnya justru kita melihat yang disebut dengan the lost generation, generasi yang hilang bukan semata-mata dari aspek pengetahuan, teknologi, tapi juga aspek moral, aspek akhlak. Ya, karena memang yang sekarang rusak itu paling banyak adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan moral dan akhlak. Oleh karena itu fungsi dari ketahanan keluarga itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita harus semakin kita kuatkan dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam penyakit sosial sekarang ini juga semakin bebas. Saya tidak tahu kenapa ini semakin bebas sekarang ini, ya. Padahal dalam situasi yang serba menakutkan, ya, menyeramkan, ya, memberikan perhatian, peringatan kepada kita, tapi justru penyakit sosial juga itu semakin banyak. Termasuk penyakit sosial juga, orang mudah cerai Pak Wali, ya. Ya sekarang itu katanya sampai antri kaum perempuan yang di pengadilan agama itu mungkin juga terpengaruh oleh penyakit sosial tadi, ya. Hanya karena persoalan ekonomi semata-mata kemudian terjadi keinginan untuk bercerai.
Jadi tidak ada kekuatan di situ. Bisa dibayangkan tuh, kalau sudah ribuan di satu kota ya, untuk wanita, kemudian ibu-ibu, kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, ya itu saya kira itu sesuatu yang memprihatinkan kita semuanya. Takut semakin semakin goyah nih keluarga ini, apalagi disertai dengan kehidupan bebas, ya perzinaan dan lain sebagainya yang semakin banyak, yang semakin merajalela.